Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya tim Baruna 17. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kok beda kelihatannya hari ini. Oke, memang beda sih. Biasanya pembukaan video, pembukaan vlog kami itu cukup lengkap anggotanya. Untuk malam hari ini mungkin cukup saya perwakilan saja karena ada rekan saya, ada rekan kita yang sedang berhalangan hadir. Oke. eh, Hari ini kita tetap ke pembahasan tentang materi kuliah ya, bukan tentang jurnal kampus, tentang jejak para akademisi ataupun masih dunia sebelah kan gitu. Oke, di sini kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam rekayasa hidrologi. Oke, untuk yang pertama ada infiltrasi, yang mana dijelaskan oleh huruf H pada gambar. Apa sih infiltrasi itu? Infiltrasi sendiri adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan atau pori-pori tanah itu sendiri. Garis besarnya itu penyerapan air oleh tanah. Oke, semakin subur, semakin bagus kualitas tanah, kemungkinan besar kualitas penyerapannya itu akan lebih maksimal. Untuk kualitas tanah sendiri, salah satunya bisa dilihat dari ekosistemnya. Semakin rindang, semakin banyak pepohonan, kemungkinan besar semakin bagus kualitasnya. Jadi, untuk area ataupun lahan yang banyak pohon tumbuh-tumbuhannya, dipastikan penyerapannya akan bagus. Kemudian yang kedua ada return flow. Return flow sendiri adalah aliran yang disadap atau yang diambil untuk keperluan irigasi. Dan sebagian aliran yang tidak dimanfaatkan atau buangannya itu yang tidak terserap akan kembali ke sungai berupa limpasan dan atau rembesan yang akan bermuara lagi ke sungai. Untuk return flow sendiri dijelaskan oleh gambar B. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan. Nanti untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di sesi berikutnya. Silakan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operant flow yang ditujukan pada huruf I. Operant flow sendiri ialah air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai setelah terjadinya hujan atau juga disebut sebagai bagian air dari aliran sungai yang terjadi dari hujan neto yang tidak mengalami infiltrasi ke tanah mineral dan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai. Lalu selanjutnya ada base flow yang ditujukan pada huruf A atau aliran dasar yang merupakan aliran sungai pada saat tidak terjadinya limpasan. Lalu ada yang namanya interception yang ditujukan oleh huruf F, yaitu air hujan atau salju yang jatuh tertahan oleh tajuk atau oleh bangunan lainnya. Yang terakhir itu ada true fall yang ditujukan pada huruf J. True fall sendiri adalah proses yang menggambarkan bagaimana daun basah atau daun yang di atasnya ada gumpalan-gumpalan air sisa dari hujan tersebut yang akan menumpahkan air berlebih tadi ke permukaan tanah. Nah, selanjutnya ada presipitasi yang dijelaskan oleh kawan kita Asia nanti. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang precipitation yang digambarkan oleh huruf E. Precipitation sendiri ialah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik air atau salju. Selanjutnya ada evaporasi yang digambarkan oleh huruf D. Evaporasi atau penguapan ialah proses perubahan molekul dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Selanjutnya ada transpiration, ialah hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan yang digambarkan oleh huruf G. Yang terakhir pada gambar pertama ada stream flow atau saluran limpasan. Adalah aliran air dari aliran, sungai, dan saluran lainnya merupakan elemen utama dari siklus air itu sendiri yang digambarkan dengan huruf C. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan membahas tentang gambar yang kedua. Yang pertama ada water table yang ditujukan pada huruf B. Water table sendiri adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atas zona kejenuhan.
Selanjutnya ada groundwater yang ditujukan pada huruf A. Groundwater sendiri adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui resapan. Selanjutnya ada capillary fringe atau pinggiran kapiler yang ditujukan pada huruf D. Ialah lapisan bawah permukaan di mana air tanah meresap dari permukaan air dengan tindakan kapiler untuk mengisi pori-pori. Selanjutnya yang terakhir ada variable source area for saturation excess overland flow yang ditujukan pada huruf C. Ialah konsep bahwa daerah penghasil limpasan dalam landscape akan tervariasi dalam lokasi dan ukurannya dari waktu ke waktu. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang istilah pada proses hidrologi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.